Ya, selamat datang buat Ibu Olha, buat Mami, buat pembicara kita, Pak Andi, luar biasa ya. Nanti akan menyusul yang dalam perjalanan. Mari kita buka ibadah kita. Tuhan bilang dua tiga orang berkumpul ya dalam nama Tuhan aku ada. Yang ada di onsite juga ada lima orang ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau patahkan Tuhan segala roh agamawi di dalam diri kami Tuhan dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami minta Tuhan urapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Mematahkan, menghancurkan segala kuasa apapun di dalam kuasa darah Yesus kami tebas dengan pedang roh Tuhan. Segala kuasa roh jahat apapun bungkus setiap kami Tuhan dengan darah Yesus. Sucikan, pulihkan, sembuhkan, berkati kami semua Tuhan. Segala apa yang ditaruh orang di tempat ini yang tidak berasal dari Tuhan. Kami angkat seakar-akarnya di dalam nama Yesus. Kami lempar ke jurang maut di dalam kuasa darah Yesus. Segala awan hitam dipatahkan, ditebas dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami. Di hari Pentekost ini Tuhan, urapi kami. Kami minta urapan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu? Oke. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini apa Pak Johnnya lagi ada acara ya. Beliau lagi ada acara. Oke, jadinya kita akan bernyanyi ya walaupun ya ada tidak kita tetap memuji Tuhan. Amin. Ya. Oke, kita akan angkat pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Karena berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita dengan orang-orang percaya lain yang ada di seluruh dunia ini, kita bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus ada pengakuan iman rasuli? Karena itulah pengakuan kita sebagai orang percaya yang kita bersatu dengan satu, ya, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menghilangkan alat Tritunggal atau tidak mengakui Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya, dan banyak hal lagi. Tapi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu hanya kerikil-kerikil saja, ya. Anak-anak Tuhan harus lebih siap lagi di dalam menghadapi apapun di depan. Amin. Ya, jadi percaya saja, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oke? Saya lagi mencet tentara-tentara doa nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa berbahasa roh gitu ya. Mari sama saya nanti kita berdoa sama-sama, kita tembus alam roh ya. Kenapa? Kita perangi ya, kita perangi eh perangi supaya kita setiap anak-anak Tuhan ya mengalami apa? Mujizat pelipat gandaan. Ya banyak sekali jiwa-jiwa yang akan kita tuai, kita patahkan juga roh-roh teritorial apapun itu bentuknya, ya segala kuasa-kuasa itu kita akan patahkan. Kenapa? Karena waktunya tidak lama lagi, ya Tuhan Yesus mau datang. Jadi saya cari, ya saya lagi cari pendoa-pendoa syafaat. Kalau Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ataupun yang ada di onsite mau silakan ya. Nanti kita akan gabung setiap jam 5 pagi kita akan berdoa ya. Karena Zoom saya hanya 45 menit. Jadi kita hanya 40 menit saja kita berdoa, kita perangi ya. Karena ketika kita lakukan itu ada sesuatu yang exciting ya. Kita membangun manusia roh kita ya. Kita membangun manusia roh kita supaya kita makin hari makin kuat di dalam roh dan kita juga harus hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian ya. Karena Tuhan bilang tanpa kesucian, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang ada di online ya, seperti Ibu Heni, Ibu Cing ya, sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, saya percaya itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita nyanyikan lagu Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Dia pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi,
Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Bapak Ibu, di lagu ini sudah ada yang terjadi ya. Biar bumi akan berlalu. Bumi belum berlalu aja kita udah ketakutan ya. Terus apalagi? Bulan. Ya, kemarin gerhana bulan. Di beberapa negara bagian, di belahan bumi tidak kelihatan. Ya, di Cina tahu-tahu siang itu jadi gelap. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu baru permulaan, kata Tuhan ya. Nanti akan ada perang ya, Israel sama Hamas ya. Sudah kejadian malahan ya, Iran juga ikut campur. Kita nggak tahu lagi, tapi kita minta, kita dukung Israel. Kita bilang Tuhan belalah umatmu. Amin. Ya kita dukung ya, Tuhan belalah umatmu. Biar orang-orang lihat bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita ikuti terus politik yang ada di negara kita ya. Ini politik lagi kacau juga ya. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita terus berdoa ya, kita terus berdoa di dalam kasih Tuhan ya, kita terus menuai banyak jiwa ya. Itulah yang akan kita lakukan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu bisa join ya nanti di Zoom saya setiap jam 5 pagi ya. Nanti saya akan share, kita berdoa bersama-sama ya, kita tembus alam roh. Kita patahkan semua penguasa-penguasa di udara, ya segala naga apapun itu bentuknya. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, nggak ada yang mustahil ya. Karena setan tahu waktunya nggak lama lagi. Ya, jadi dia bekerja 48 jam. Nah, kita anak-anak Tuhan bekerja berapa jam? Atau kita lebih banyak tidur, ya. Capek pelayanan tidur. Atau kita berdoa syafaat. Makanya kita berdoa syafaat ya. Saya aja setiap hari berdoa syafaat ya, berdoa syafaat pakai bahasa roh, nggak tahu tuh rohnya ngomong apa ya. Tetapi ketika saya lakukan itu, manusia roh saya makin segar ya, kayak kayak dikasih minum vitamin begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan terus ya karunia-karunia roh kita supaya makin hari makin mantap ya. Kalau kita bisa berdoa dalam bahasa roh itu lebih seru lagi ya. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita nyanyikan lagu. Mari kita nyanyikan lagu. Hmm. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku menangkis. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bapak Ibu, zaman-zaman sekarang perkatakanlah imanmu. Ya, apa maksudnya perkatakan iman? Apa yang saudara ingin Tuhan lakukan, kau nyatakan dengan imanmu. Contoh, terima kasih Tuhan, aku percaya hari ini aku diberkati, aku diperkaya, aku disayang Tuhan. Tuhan memberkati aku. Gampang ya. Tiap pagi muka mata kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku kaya, aku diberkati, aku disayang Tuhan, aku sehat. Ya. Jadi saya ajarin kepada pasien saya,
Ibu, kalau perutnya sakit, bilang terima kasih Tuhan, perut saya sembuh. Perkatakan imanmu. Ya, jadi seperti itu. Buktikan sendiri selama 21 hari. Ya, jadi saya kasih begitu sama salah satu pasien. Karena kemarin dia bilang, Ibu, kemarin waktu Ibu doain saya ada satu sakit apa, dia bilang itu eh, sembuh, dia bilang. Oke, sekarang kita praktekkan lagi tingkatan iman yang lebih tinggi. Kita perkatakan iman, amin. Ya, kita perkatakan iman kita selama 21 hari. Ya, kita perkatakan terus. Jadi saya ajarin itu pasien. Kalau mereka nggak mau dengar itu urusan mereka, ya. Tetapi yang dengar itu ternyata banyak. Amin. Iya. Jadi banyak orang yang apa cuek-cuek gitu ya, tapi dengar. Ya ada orang yang cuek sama sekali ya. Begitulah cara orang belajar masing-masing. Tetapi saya percaya Tuhan akan pakai saya lebih dahsyat lagi dimanapun saya melayani Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya aja kata Tuhan. Percaya aja walaupun kita nggak melihat, percaya aja. Ya, oke, kita akan nyanyikan lagu Tak Selalu Tuhan Menjawab Doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Barangkali ada yang mau bersaksi, Bu Acing, Pak Dev, salam kenal Pak Dev, Ibu Heni, salam kenal Ibu Heni. Ya, salam Ya, kenal. ya, Oke. ya. Mau kasih kesaksian Pak Dev? Enggak. Gini, kesaksian ya. Berbahasa roh itu ternyata perlu. Ternyata berbahasa roh itu bukannya dengan berbahasa roh. Misalnya kita sakit penyakit. Kita kena sakit penyakit. Dan kita berbahasa roh. Itu bukannya kayak nengking-nengking segala macam dan
em, bukan begitu ya, tapi berbahasa Enggak. roh itu Bahasa roh berhubungan itu dengan bahasa iya bahasa roh itu intern. berhubungan dengan Boleh dibilang Tuhan, bahasa tapi intern kita sama Tuhan. Dan iya iblis iya nggak iya bisa dengar. iya iya. Ya, Yang kedua, gitu. dan dari kesaksian saya adalah dengan berbahasa roh, saya dapat banyak hikmat. Saya dapat banyak oh begini, oh begitu, oh begini. Setiap masalah saya terbuka em, dengan berbahasa roh. Em, Tanpa bahasa roh kita nggak mungkin bisa em, bisa memecahkan masalah itu. Tapi dengan berbahasa roh tiap hari, tiap kali, tiap mana pun ke WC, mau ke mana, benar-benar. Tapi benar-benar ya bukan bahasa roh asal-asal ini ya. Bahasa roh yang benar-benar dari hati kita, yang paling dalam. Bahasa roh, wah kamu kamu akan kuat sekali. Kamu akan perkasa sekali. Kamu kan pokoknya em, mendapatkan apa yang kamu kan Kristus sudah menembus kita, udah membayar semua yang eh, Hmm. eh, termasuk harta kekayaan, termasuk em, kepandaian, termasuk kutuk-kutuk, semua semua ditebus. Jadi dengan eh, berhubungan berbahasa roh itu kita berhubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan oleh mulut, Amin. tapi em, itu disampaikan pada Allah dan semuanya dijawab gitu. Ya, Terima kasih. ya. Oke, saya mau kasih satu kesaksian ya. Udah lama ya, waktu itu keponakan saya masih umur sekitar 15 tahun ya. Waktu itu dia, jadi waktu itu jam 3 pagi saya dibangunin sama Tuhan. Jam 3 pagi saya dibangunin sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa buat siapa? Tuhan diem. Ya, lalu akhirnya saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh dengan kata-kata gitu. Ada kali 1 jam saya berbahasa roh. Ya, saya berbahasa roh, udah selesai. Udah, saya capek, saya tidur. Nah, apa yang terjadi? Bukan besokannya, 6 bulan kemudian. Ya, 6 bulan kemudian keponakan saya bilang gini, Ih, pernah doa gak jam 3 pagi? Iya. Terus emang kenapa? Disitulah bis Jojo ditabrak. Jadi bis malam dia ditabrak dan puji Tuhannya dia itu nyantel, stuck. Kan jalan tol itu ada yang dari arah sini, ada yang dari arah sana, ya kan? Dia itu stuck yang di tengah, gitu loh. Jadi bis dia ditabrak sama tronton nggak masalah karena apa? Dia nepinya di dekat pembatas yang jalur hijau itu, jadi nggak kena dari arus balik, ya kan? Kalau nggak kan hancur itu ya. Itulah yang terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang terdekat dengan kita akan merasakan tumpangan doa kita kalau kita berbahasa roh. Ya, saya lagi cari ya tentara-tentaranya Tuhan yang bisa berbahasa roh karena kita mau melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Ya, jadi kalau Pak Dev mau join, boleh nanti setiap jam 5 gitu ya kita ketemu di saluran Zoom Shalom Gracia ya. Enggak lama sih, dari jam 5 sampai jam 5.40 ya. Jadi kita hanya 40 menit. Kita doa pakai bahasa roh gitu ya. 20 menit kita doa pakai bahasa roh. Terus kita memuji menyembah Tuhan. Ya terus kita mengalir ya, berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat orang-orang yang kita sayangi. Seperti itu ya. Itulah yang kita lakukan ya. Jadi banyak orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita berdoa buat mereka, kita nggak tahu siapa mereka. Tapi salah satunya Ibu Dewi Basir ya. Salah satunya karena kita udah lama ya, kita udah lama berdoa seperti itu ya. Dan Tuhan pengen lebih lagi. Jadi saya lagi undang tentara-tentaranya Tuhan yang bisa berbahasa roh. Mari ya, kita bikin pasukan doa ya. Nanti Pak Dev bisa daftar sama saya. Apakah Ibu Heni dan Ibu Cing mau jadi pasukan doa? Bisa berbahasa roh, mari. Ya. Karena Rasul Paulus juga berbahasa roh. Ya. Dan dia bilang bahwa dia berbahasa roh lebih daripada manusia yang lain. Artinya apa? Dia betul-betul, ya, dia betul-betul menggunakan karunia yang dia punya semaksimal mungkin. Oke, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau memang Bapak Ibu tidak keberatan, saya akan
buka setiap hari dari Senin sampai Minggu ya. Kita doa syafaat di Zoom ya. Kita biar Tuhan kasih penglihatan, biar Tuhan kasih apa seperti itu ya. Oke. Ya, Herlina baru datang. Oke, kita akan memuji Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebahagiaan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, 40 menit ke depan Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Hamba-Mu siap untuk melakukan tugas-Mu Tuhan, urapi dia di balik salib-Mu, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Yang mau diberkati Tuhan lewat firman-Nya katakan, amin. Oke, silakan. Iya. Shalom semuanya, terima kasih. Selamat siang semuanya, shalom. Kita akan berdoa ya. Bapak, terima kasih Bapak atas anugerah-Mu pada siang hari ini Bapak. Kami sebentar akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang kebahagiaan sejati Bapak. Bapak, urapi kami semua Bapak. Ada urapan-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami Bapak. Doa hikmat dan roh wahyu Bapak. Terima kasih Bapak atas anugerah dan kasih setia-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita ketemu lagi di tempat ini. Apakah masih ingat yang 2 minggu yang lalu saya sharing firman? Bu Herlina ada yang ingat? Yang 2 minggu yang lalu? Ah, udah banyak yang lupa nih. P3K. Ya, P3K, perintah, Peringatan, peringatan, perintah, peraturan, dan ketetapan. Perintah, peringatan, peraturan, dan ketetapan P3K. Ya, pada siang hari ini saya akan sharing tentang kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? catat. Saya mau katakan kebahagiaan sejati itu, saya langsung kasih tahu kuncinya aja ya. Kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja, hanya di dalam Tuhan aja. Amin. Banyak orang apa-apa nggak bahagia, apa-apa stres, pokoknya nggak bahagia semua. Kadang ada lagi meletakkan kebahagiaan itu pada dompet. Dompetnya kalau lagi jeblok, nggak bahagia, mukanya langsung pucat, lemes, langsung tuang senyum, langsung belaga-belaga galak. Tapi saya mau katakan kebahagiaan sejati hanya di dalam Tuhan ya. Terus ada lagi meletakkan kebahagiaan itu di mana? Oh, dari titelnya harus banyak, panjang, baru bahagia. Saya mau katakan nggak penting sekolah ya, sekolah tinggi juga penting. Tapi saya mau katakan jangan meletakkan kebahagiaan pada titel atau gelar atau apapun. Terus punya harta banyak, baru bahagia. Terus kalau nggak punya harta banyak, nggak bahagia. Terus kalau punya rumah besar, baru bahagia. Waduh. Kalau nggak kagak besar-besar rumahnya gimana? Kagak bahagia-bahagia dong. Nah, itu dia. Jadi saya mau katakan kebahagiaan itu jangan kita taruh dalam apapun juga. Tapi harus kita taruh hanya di dalam
Tuhan saja. Ada lagi orang meletakkan kebahagiaan pada apa? Pada pasangan. Wah, pasangan saya harus yang super ganteng. Kalau nggak dapet yang ganteng-ganteng, nggak bahagia. Ada satu orang, saya mau cerita ya, dia suatu kali punya suami yang ganteng. Wah, dia senang, dia cerita sama temen-temen, aku punya suami tuh ganteng loh. Tapi suatu kali itu suami ngalamin kecelakaan, wajahnya jadi jelek. Akhirnya apa tidak berbahagia, saudara. Jadi saya mau katakan, jangan meletakkan kebahagiaan apapun di luar, saudara. Saudara harus meletakkan kebahagiaan itu ada kebahagiaan apa? Yang di dalam hati saudara sendiri. Nah, kebahagiaan saudara harus diisi sama firman Tuhan, harus diisi sama Kristus, saudara. Jadi nggak bisa yang bisa memuaskan hati saudara, hanya Tuhan Yesus saja, saudara. Blaise Pascal, seorang fisikawan mengatakan di dalam diri manusia itu ada celah yang kosong gitu ya. Dalam di hati manusia itu ada celah yang kosong. Itu maksudnya apa? Itu hanya yang bisa diisi sama Tuhan Yesus sendiri, saudara. Hanya Tuhan sendiri bisa isi, saudara. Ada lagi yang meletakkan kebahagiaan pada uang yang banyak. Suatu hari dia meletakkan kebahagiaan, aku mencari jodoh, suami yang kaya dong. Ya akhirnya eh, diam-diam suatu kali dapatlah suami yang kaya nih. Wah, dibahagia dipamerin nih. Ah, ini lihat nih suamiku kaya nih. Punya BMW nih, segala macam. Punya baby Benz, Mercedes Benz. Mobil keren, Ferrari nih. Suatu hari suaminya ketangkep KPK. Akhirnya jatuh susah akhirnya. Jadi, jadi saudara, jangan meletakkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, saudara. Itu berhala, saudara. Di luar Tuhan itu berhala, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Di hadapanmu. Di hadapanku katanya. Artinya apa? Jangan kita membahalakan sesuatu di luar itu, saudara. Bahkan saya waktu dalam masa saya masih pertumbuhan rohani saya selalu ngefans sama pendeta-pendeta. Wah, ini pendeta jago khotbah. Wah, pokoknya saya senang kalau dia khotbah, senang. Suatu hari sang pendeta ada masalah jatuh gitu ya. Akhirnya saya jadi sedih, saya jadi down. Saya tidak menghakimi atau gimana, tapi hati saya tuh sedih gitu ya. Kenapa jatuh gitu? Jadi saya nggak bahagia lagi. Kenapa? Saya meletakkan kebahagiaan saya pada sang pendeta, tidak ke Roh Kudus sama firman langsung gitu ya. Akhirnya sia-sialah semuanya. Ngefans lagi sama pendeta lain. Nggak taunya ada masalah jatuh dalam LGBT. Saya jadi sedih banget. Saya nggak cerita siapa orangnya. Dia penulis buku-buku karismatik yang luar biasa sih. Saya seorang penggemar buku-buku karismatik yang di tangan beliau. Dan buku-buku beliau itu membangkitkan iman saya, membangkitkan roh saya gitu kan. Dari luar negeri sih, kalau di situ mungkin kalau Bapak Ibu tahu, kenal, saya nggak cerita siapa orangnya. Setiap kali penerbit Metanoia terbit atau penerbit Immanuel terbit, saya langsung beli bukunya. Pokoknya saya beli terus dah bukunya, buku rohani saya beli terus. Tapi akhirnya tangan bantuan itu jatuh. Nah, hati saya jadi sedih juga. Kenapa? Karena saya menitikan berat terhadap sang pendeta. Ada lagi um, menaruh kebahagiaan itu pada gereja yang besar, yang orang-orang yang kaya, yang hebat, yang AC-nya dingin. Suatu hari dimanapun saya juga pernah ngalamin kecewaan gitu. Begitu saya sakit atau apa, nggak ada yang memperhatikan saya. Saya bukan cari perhatian itu gimana. Karena saya punya kebanggaan tersendiri terhadap gereja. Wah, begini, begini, begini. Wah, pengajaran hebat, begini, begini. Akhirnya suatu kali pelayanan di situ tidak memenuhi harapan saya. Akhirnya saya kecewa. Jadi saya katakan, kita hanya bisa menaruh harapan kepada Tuhan saja, saudara. Menaruh harapan kepada gereja yang hebat, yang mega, tapi penuh, akhirnya jadi kecewa. Ada lagi meletakkan kebahagiaan dengan merek gereja yang wah penuh apa namanya, penuh pujian penyembahan. Pokoknya pujian penyembahan gimana segala macam. Tapi di ujung akhirnya tidak bahagia juga. Kenapa? Karena mengecewakan manusia. Manusia bisa kecewakan, pelayanan bisa kecewa. Memang katakan nggak ada manusia yang sempurna, saudara. Hanya Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang sempurna. Kita juga jangan salah pengharapan, jangan sesat. Itu bisa mengakibatkan hidup kita kecewa. Jangan kita juga mengadakan teman gimana pun. Saya pernah mengadakan teman, wah ini teman baik, teman sekolah Alkitab. Pasti dia bisa menolong saya dalam pelayanan, ingin buka jalan pelayanan. Ternyata setelah dia jadi orang hebat, penuh urapan, bisa menyembuhkan, ternyata dia tuh jadi orang yang sangat sombong dan tidak peduli sama teman lamanya.
Di situ saya sangat sedih juga, kecewa juga. Kenapa? Karena saya meletakkan kebahagiaan itu kepada apa namanya? Kepada teman, saudara. Teman bisa mengecewakan saudara. Jangan kita berharap kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Demikian juga, apapun kebahagiaan kita harus kita letakkan kepada Tuhan saja, saudara. Jangan kepada apapun juga di dunia ini, saudara. Saudara nanti bisa kecewa, saudara. Manusia itu bisa mengecewakan, saudara. Karena manusia itu tidak sempurna. Ada lagi meletakkan kebahagiaan pada warisan. Tapi suatu kali orang tuanya sakit, warisannya dijual buat pengobatan, akhirnya dia apa? Penuh kekecewaan, saudara. Saya mau katakan, kita harus berjuang sendiri, jangan mengandalkan warisan maupun harta, saudara. Kita berjuang di dalam nama Yesus, bekerja di dalam nama Yesus, andalkan Tuhan, saudara. Pada siang hari ini kita akan banyak membahas seperti itu, saudara. Pokoknya banyak kekecewaan aja gitu. Ada kekecewaan, kita berharap menjadi seorang caleg pada suatu partai, teman saya bisa membawa masuk, tapi akhirnya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena takut kesaingan segala macam. Akhirnya kita tidak masuk di situ. Tapi saya sudah beda mentalnya. Kenapa bisa beda? Saya tidak mengadakan manusia tidak tahu berharap. Karena sudah belajar apa itu kebahagiaan sejati, saudara. Jadi dalam kurun waktu saya sudah belajar tentang kebahagiaan sejati. Mungkin ada saudara juga pernah mengandalkan suatu gereja punya sistem yang bagus. Sistem pengabaran bagus, tapi ujung-ujungnya bisa kecewa. Kenapa? Karena manusia bisa mengecewakan, bisa. Ada juga yang punya apa? Pengajarannya bagus. Wah, hebat, doktrinnya bagus. Nggak taunya di dalamnya banyak yang keluar dan kecewa. Saya bilang, kenapa kamu mengadakan itu? Nggak boleh mengadakan orang ya. Ada lagi mengadakan orang yang terkenal, sangat senior, mengkultuskan pendeta. Akhirnya apa? Suatu kali si pendeta dan tim penggembalaannya itu tidak melayani dengan baik. Akhirnya dia kekecewaan, saudara. Saya mau katakan, saudara, jangan pernah pelayanan itu mengkultuskan individu. Demikian juga para hamba Tuhan, saya mau katakan, jangan mengkultuskan diri, saudara. Saudara, kalau saya mengkultuskan diri dari 20 tahun lalu, saya udah kaya, saudara. Pokoknya kalau saya mengkultuskan begini, bla 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 bla. Kalau orang yang sekolahnya nggak, maksudnya logikanya nggak dalam, kalau saya mengkultuskan gitu, itu bisa ke bawah gitu ya. Ya, demikian juga gitu. Kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di Mazmur 49. 49, jangan ada yang ngantuk ya, siang hari ini memang jamnya ngantuk. Kita latihan roh kita supaya dilatih, supaya tetap siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Tapi terus terang, saya tidak jarang mendegur orang yang ngantuk atau orang yang tertidur. Kenapa? Kadang-kadang saya kalau kecapean, saya pernah tertidur juga. Jujur aja, saya pernah tertidur juga, tapi makanya saya nggak tegur. Tapi berharap kesadaran aja. Takutnya pas saya ngomong, Bapak sendiri kan pernah tidur. Ya, kan saya malu juga. Kerja lumayan capek, karena waktu kemarin itu saya dari jam 6 pagi udah bangun, jalan langsung ke BSD, terus pulang ikut kebaktian teman. Tidur pun saya nggak sadar saya lagi tidur. Kata teman saya lagi tidur, saya juga nggak sadar. Karena lumayan capek, jauh perjalanan, naik motor, segala macam. Jadi 14 jam sampai 15 jam itu masih di lapangan, belum sampai rumah, nggak istirahat gitu kan ya. Jadi siang hari ini kita harus tetap semangat. Kenapa? Kalau kita ngerti pengajaran siang hari ini, kalau kita taruh dalam hati gini, maka hati kita penuh diisi dan kebahagiaan, saudara. Saudara juga jangan mengisi hati saudara dengan sampah, dengan toksis. Hati-hati teman toksin. Jangan kan teman sesama pelayanan pun juga ada yang toksin. Hati-hati. Karena karakternya belum dipulihkan, mentalnya belum bisa jadi toksin juga. Jangan pikir teman-teman pelayanan itu bisa toksin juga. Bisa. Saya ngalamin kok, kadang bingung. Nggak ada apa-apa, bisa ribut-ribut sendiri. Nggak ada apa-apa, kadang-kadang bisa iri sendiri. Ada aja. Ada lagi yang punya toksin apa? Berpikir saya kalau sering khotbah, PK-nya banyak sehingga bisa beli mobil BMW. Padahal saya naik motor aja, naik motor. Bahkan saya naik motor cadangan. Ya, jadi seringkali pelayanan juga nggak bahagia. Kenapa? Karena salah. Salah prioritas, salah konsep, salah dalam hal melayani Tuhan. Kita akan buka Mazmur 49 ayat 17 sampai 21. Banyak orang lihat orang, wah kaya tuh kelihatan itu bahagia ya. Wah, kita lihat sekarang awalnya, saya bukan menghakimi, ada seorang artis terkenal, sangat cantik dan sangat fans. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan semoga saya punya istri kayak ini ya. Tapi apa boleh buat, bahkan anaknya sendiri dikasih pesawat jet pribadi. Tapi sekarang suaminya
menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah. Saya ngomong ini bukan karena menghakimi, karena dalam kehidupan ini kita sering melihat, sering mendengar bahwa apa namanya, kok ini sempurna ya, punya wajah cantik, suami ganteng, kaya raya, konglomerat lagi, uangnya banyak. Tapi lihat saudara, sekarang dia itu suaminya jadi tersangka, dan dia akan menyusul tersangka dan asetnya akan disita. Tapi ada akal-akalan, bisa harta segala sih ya. Oke, kita akan buka Mazmur 49. Ini tadi pagi saya dikasih sama saudari Siu Ching ini, jadi saya langsung buka. Saya baca ayat 17, Ibu Lestari ayat 18, Ibu Lestari ya. Ya, nggak apa-apa. Latihan rohnya dilatih jadi tambah kuat. Ini Ibu Lestari orang yang luar biasa, pagi-pagi aja udah doa bangun. Jangan-jangan bisa membangkitkan orang mati lagi. Oke, saya akan baca ayat 17. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ayat 18. Ibu Lestari baca ayat 18. Saya baca. Ya, dan gonta-ganti ya 18. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. 19. Sekalipun yang menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungi karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ayat 20, belum sekali lagi. Ya. Ya. Namun ia sampai pada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangan tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang diminasakan, saudara. Ayat 18, saya akan baca lagi. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemudian tidak akan turun mengikuti dia. Jadi saudara, ada orang kaya, saudara jangan iri atau gimana. Jangan takut atau kemudian itu keluarga itu bertambah. Ada lagi keluarga ini keluarga bertambah kelihatannya. Tapi semua katakan jika orang itu sudah meninggal, itu nol, saudara. Maka saudara, dalam kehidupan ini saudara harus nikmati hidup saudara. Ada dulu saya punya mendengar saudara saya, orangnya sudah meninggal sih ya. Saya bukan ngomongin di mana. Karena dia trauma karena kemiskinan. Trauma miskin. Suatu kali dia berjuang, akhirnya menjadi kaya. Menjadi kaya, tapi dia jadi orang yang sangat pelit. Ketakutan aja. Tapi semua kata begitu kita meninggal, meskipun uang saudara itu 1 triliun atau 10 M, itu jadi nol, saudara. Itu uang bukan milik saudara lagi, saudara. Uang itu akan jadi milik anak saudara, atau jadi milik istri saudara, atau kan jadi milik adik saudara atau keluarga saudara, kalau saudara tidak punya anak, saudara. Saya mau katakan, kalau saudara memiliki uang, jangan saudara hambu-hambukan, tapi saudara pakai untuk pelayanan saudara. Jangan pelit-pelit, pakai untuk pelayanan, pakai untuk melayani orang. Pakai untuk apa? Untuk memberkati orang, saudara. Saudara, kalau pakai uang, nikmati aja, saudara. Kalau mau dipakai keliling dunia, pakai keliling dunia. Tapi saya katakan, saya ngomong ini bukan untuk memboros-boroskan, tapi saya mau katakan, kalau kita meninggal itu nol itu harta. Dan juga, maksud saya, jangan kita bergantung terhadap kekayaan itu. Karena kekayaan itu, begitu kita meninggal, itu tidak dibawa sampai mati pun nggak dibawa, saudara. Karena kita akan jadi manusia roh, dan kita akan ke Tuhan, dan kita tidak membawa deposito, emas, aset, berlian, nggak dibawa, saudara. Yang dibawa adalah iman saudara, saudara. Itu saja, saudara. Tapi semua katakan pada siang hari ini, ada 7 kebahagiaan, saudara. Ini kebahagiaan sejati itu 7, menurut firman Tuhan, saudara. Ada 7, saudara ya. Saya akan bukakan yang pertama. Kebahagiaan pertama, ini satu paket, saudara. Saya akan bacakan. Kebahagiaan pertama adalah merenungkan firman, saudara. Merenungkan firman. Kita diambil, jadi saudara mesti tahu kebahagiaan sejati yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan, saudara. Mazmur 1, pasal 1, ayat 1-3. Saya bacakan ayat 2, ayat 1, saudara ayat 2, saya ayat 3 kembali. Saya akan bacakan lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri tidak di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
ayat 2-nya. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Tapi apa dikatakan ayat 2? Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan itu artinya firman Tuhan, saudara. Jadi, kalau pada siang hari ini saudara ikut acara ini, makanya saudara jangan sampai nggak ke gereja, jangan sampai nggak ke persekutuan. Di Alkitab kebahagiaan sejati itu apa? Berbahagia. Berbahagia apa? Merenungkan firman Tuhan, saudara. Artinya apa? Mendengarkan khotbah, baca Alkitab. Kenapa? Di situ ada janji-janji Tuhan, saudara. Ada ratusan janji Tuhan, ada ribuan, bahkan ribuan mungkin janji Tuhan. Ada hal-hal yang membangun hidup kita, saudara. Itu namanya berbahagia, saudara. Berbahagia, itu kebahagiaan sejati, saudara. Saudara, jangan lihat orang yang kaya itu bahwa saudara bahagia. Jangan tunggu anak saudara jadi sarjana, saudara. Banyak kita mengadakan kebahagiaan itu dari anak. Oh, tunggu anak saya kawin baru saya bahagia. Tunggu anak saya jadi sarjana saya bahagia. Tunggu anak saya jadi kaya saya baru bahagia. Tunggu finansial saya, financial freedom. Tunggu saya passive income banyak, saya baru bahagia. Semua katakan itu kebahagiaan sementara saja, saudara. Boleh-boleh aja, sekali ada yang salah. Tapi semua katakan kebahagiaan sejati itu adalah karena kita apa? Merenungkan firman Tuhan, saudara. Karena kita bisa ikut kebaktian, bisa ikut ibadah, bisa dengar khotbah, itu kebahagiaan, saudara. Saya mau katakan, mindset saudara harus tertanam bahwa itu adalah kebahagiaan kita. Yang pertama adalah kesukaan adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara harus yakin ini bahwa kebahagiaan itu merenungkan firman, saudara. Jangan kita meletakkan kebahagiaan itu dari hal-hal yang lain. Ini waktu itu saya pernah ikut kebaktian di Gereja Kristus Ketapang. Temanya itu kebahagiaan, namanya si Ibu Astrid, mungkin sekarang udah jadi pendeta kali ya, di Ketapang waktu itu kebaktian sore ya, Rusun 2 sore, tentang kebahagiaan. Nah, itu masih ingat saya khotbahnya sampai sekarang. Jadi saya cuplikannya itu dari situ juga. Jadi sekarang si Syucing di Ketapang. Nah, itu jadi waktu itu saya diajak teman saya sih ya. Jadi, saudara, yang pertama adalah kebahagiaan pertama merenungkan firman, saudara. Banyak sih kebahagiaan yang menurut Tuhan itu banyak. Tapi yang saudara harus ingat yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Apakah saudara hafal firman Tuhan, dengar khotbah, praktek firman jadi pelaku? Nah, itu semua kebahagiaan, saudara. Terus kebahagiaan kedua apa? Kalau di dalam firman Tuhan, saudara. Saya mau katakan kebahagiaan kedua itu ada dosa kita diampunin, saudara. Mengenal Tuhan Yesus, dosa kita diampunin, saudara. Roma 4 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan Roma 4 ayat 7 dan 8. Roma di mana sih? Nah, ini. Roma 6. Pertama dari Roma 6 dulu. Roma 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ayat 6. Ibu Lestari ayat 7. Saya baca ayat 8 lagi. Roma 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8 saya baca sendiri. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, Daud sendiri bilang apa? Berbahagialah. Apa? Karena kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan, saudara. Saudara, jangan tunggu orang minta maaf untuk saudara-saudara. Tapi saudara mengampuni dan melepaskan, saudara. Saudara harus ingat kebaikan Tuhan. Saudara jangan suka perhitungan dan kalkulasi. Sehingga hati kita penuh perhitungan ya. Si A salah nih, padahal gue udah tolong nih, gue bang. Saudara jangan suka ngebangkit-bangkit kesalahan orang atau gimana. Tuhan sendiri kan ngebangkit-bangkit kesalahan saudara. Saudara sudah berbuat baik, tapi saudara dibalas sama orang hal-hal yang jahat. Saudara udah lepaskan pengampunan. Saudara harus ingat kebaikan Tuhan saja, saudara. Bahwa saudara sudah diampuni oleh darah Yesus, saudara. Yesus sudah mati dalam hidup saudara, itu adalah suatu kebahagiaan, saudara. Itu saudara harus ingat bahwa Tuhan Yesus mati, itu adalah suatu kebahagiaan. Mati dan menembus saudara. Saudara nggak usah pedulin, mungkin saudara punya saudara yang jahat, atau suami yang jahat, atau teman yang jahat, teman pelayanan, segala macam. Saudara lupakan saja, saudara. Saudara lepaskan pengampunan. Saudara ingat kebaikan Tuhan saja, saudara. Karena saudara sudah ditebus. Saudara
melepaskan pengampun dan memaafkan, saudara. Itu adalah suatu kebahagiaan, saudara. Itu suatu kebahagiaan, saudara. Roma 4 ayat 7 saya ulang lagi. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan diampuni oleh dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahan yang tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, jangan hitung-hitung kesalahan orang lain, karena Tuhan sudah mengampuni hidup saudara-saudara. Itu adalah suatu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kedua itu apa? Bahwa kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni sama Tuhan, saudara. Kita sudah diampuni Tuhan. Harvard University meneliti suatu kebahagiaan. Manusia itu bahagia kenapa? Manusia bahagia yang pertama adalah karena membeli. Membeli baju, baju baru. Nggak salah sih beli baju baru. Aku juga suka beli baju. Nggak salah sih beli sesuatu, bisa beli makanan, baju baru gitu ya. Nggak salah. Sepatu baru, apa baru, nggak ada yang salah. Tapi itu kebahagiaan level pertama. Itu sementara. Begitu bajunya udah sobek, udah tua ini, akhirnya bahagianya hilang nggak? Hilang. Nah, kebahagiaan kedua menurut Harvard University adalah jalan-jalan. Nah, kayak misalnya Bu Herlina jalan-jalan ke mana? Ke, Shopping ya. ya shopping kan yang pertama. Yang kedua jalan-jalan. Misalnya ke Raja Ampat, Labuan Bajo, ke Bali, Apa namanya tuh? Touring, touring. touring. Nah, itu mana ke puncak, ke jalan-jalan. Nah, itu kebahagiaannya itu adalah level yang kedua, lebih tahan lama. Kalau bisa tahan lama, karena kebahagiaan menurut Harvard University itu bisa diceritakan gitu ya. Wah, saya bisa dulu pernah begini-begini, ada kenangan itu yang bisa diceritakan. Nah, makanya kalau saudara kalau punya pasangan atau gimana, sing-sing lah jalan-jalan, sing-sing berpergian lah. Karena itu kebahagiaan itu lebih mengikat, saudara. Ada kenangan. Nggak harus tempat-tempat yang mahal, tempat-tempat yang murah juga nggak apa-apa. Yang penting banyak kenangan gitu kan. Kalau saudara kalau nonton film drama, kan sang kekasih, kalau kekasihnya meninggal, dia ingat sang kekasih waktu di mana, lagi di pantai, lagi di gunung, lagi makan bareng tuh apa, lagi ketawa-tawa. Itu karena apa? Makanya di Harvard University, Harvard itu sekolah bos-bos di Amerika tuh, sekolah yang terkenal begini sih. Itu dia bilang itu kedua, itu kebahagiaan itu lebih bertahan lama gitu ya. Itu karena jalan-jalan, saudara. Kebahagiaan ketiga, ada satu kebahagiaan yang ketiga yang lebih lama lagi. Karena saudara bisa memberi, saudara. Itu ada kepuasan yang luar biasa, memberi atau berkontribusi. Itu menurut memberi. Donasi. Itu menurut Harvard University itu memberi. Memberilah, memberi ke pekerjaan Tuhan sehingga punya kenangan. Wah, saya berkontribusi buat gereja ini supaya berkembang. Saya pernah memberi ini, tapi semua kata bukan suatu kebanggaan diri, tapi suatu kebahagiaan menurut Harvard itu lebih tahan lama dibandingkan dua. Harvard kan bilang kan, pertama karena belanja, kedua jalan-jalan, yang ketiga memberi. Tapi ada kebahagiaan yang tidak Harvard tahu gitu ya. Itu kan hal-hal yang di bumi dan di dunia. Kebahagiaan keempat itu adalah, kalau menurut saya, adalah hidup kekal. Bahwa dosa saudara sudah diampuni nama Tuhan Yesus dan saudara terima hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan bakalan selamat ya. Kalau saudara dengan pengajaran bakalan selamat, saudara mana bisa bahagia. Tapi yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah hidup kekal, saudara. Ya, hidup kekal. Jadi saudara harus berbahagia karena apa? Saudara udah terima Tuhan Yesus, saudara udah memiliki hidup yang kekal, itu saudara harus berbahagia, saudara. Saudara harus berbahagia karena memiliki hidup yang kekal. Terus kita lihat lagi berbahagia, kebahagiaan sejati yang ketiga adalah kita diperingatkan sama Tuhan, kita ditegur sama Tuhan. Itu kebahagiaan, saudara. Saudara kalau dengan firman Tuhan yang menegur, saudara itu berbahagia mengkoreksi. Firman-firman mengkoreksi. Ayub itu kenapa bisa jadi raja yang kaya, yang bijaksana dan terkenal? Karena Ayub selalu dikoreksi sama Tuhan, terima kalau dikoreksi sama Tuhan. Dia terima kalau dikoreksi sama Tuhan gitu kan. Kita lihat bahwa si Ayub itu dikoreksi sama Tuhan gimana. Ayub 5 ayat 17. Saudara kalau mau berhasil, mau sukses, saudara harus siap dikoreksi sama Tuhan. Harus ikut pengajaran mengkoreksi kita. Dan kita harus berubah gitu kan. Hati kita harus rendah hati dan mau dibentuk. Maka itu ada suatu kebahagiaan sejati. Ayub 5 ayat 17. Kita lihat Ayub 5 ayat 17. Ini kebahagiaan yang ketiga. Nah, minum, minum. Ayo. Ayub. Ayub 5 ayat 17. Boleh dibaca. Oh, saya nggak ketemu sih Ayub ya. Oh, di sini nih. Ayo, mantap.
Ayub 5 ayat 17. Bu Helena boleh bacakan Ayub 5 ayat 17. Ya. Ayub 5 ayat 17. Ya. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Nah, dia katakan sesungguhnya berbahagia manusia yang ditegur Allah. Saudara jangan tersinggungan kalau ditegur sama Tuhan, dikoreksi sama Tuhan. Sebab janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Didikan maksudnya itu ngalamin tempa didikan diproses sama Tuhan. Saudara jangan itu, tapi firman Allah berbahagia saudara. Amin. Saudara boleh lulus SMP, SMA, tapi ada sekolah lagi namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu sekolah sama Tuhan, saudara. Itu nggak bisa habis sampai kita dipanggil Tuhan. Banyak orang sudah dapat titel S1, S2 sekolah roh dan kehidupan. Itu sekolah kehidupan yang Tuhan sendiri pimpin, saudara. Banyak orang SMA, kenapa kadang-kadang ada yang sukses juga, kadang saya bingung ya, kenapa bisa sukses? Karena dia ngalamin prosesnya Tuhan gitu ya. Karena dia dipimpin Tuhan, ngalamin prosesnya Tuhan. Itu namanya sekolah kehidupan, saudara. Jangan saudara anggap remeh. Saudara juga jangan sombong karena saudara sekolah tinggi. Nggak salah sekolah tinggi, tapi dia antara sekolah itu ada namanya sekolah kehidupan, saudara. Amin. Sekolah kehidupan itu dalam pelayanan, ini kadang kena gesek, kan ini besi menajamkan besi. Nah itu namanya saudara berbahagia kalau saudara masuk sekolah kehidupan, ditegur, dididik sama Tuhan. Untuk apa? Untuk kita kita makin baik sama Tuhan, makin karakter makin dibentuk, makin luar biasa. Karena apa? Kita ngalamin sekolahnya Tuhan, sekolah dididik sama Tuhan gitu ya. Jadi itu yang ketiga, itu ditegur sama Tuhan dan dididik sama Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebagian keempat adalah dipanggil, dipilih dan mendekat. Dipanggil dekat sama Tuhan. Mazmur ya 14. Tunggu. Ayat 5. 65 ayat 5. Ya, 65 ayat 5. Aduh. Ayat 14 kok sini tulisnya. Sorry. Mazmur 65 ayat 5. Ibu boleh baca ayat 5, Bu. Mendekat yang belasarannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Yang kudus. Oke, saya baca lagi ya. Berbahagialah orang yang kau pilih dan kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi kebahagiaan yang keempat inilah kita dipilih dan mendekat kepada hadirat Tuhan, saudara. Kalau saudara diajak ke gereja, diajak doa pagi, itu suatu kebahagiaan, saudara. Kenapa? Kita mendekat sama Tuhan, saudara. Itu kebahagiaan, saudara. Dekat sama Tuhan itu kebahagiaan, saudara. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang, saudara. Banyak orang pengen kita mengunjungi rumah orang kaya nih, rumahnya mewah, kita pengen ngintip, pengen keker nih. Kadang sih lagi kepo kan. Wah, di rumah orang kaya nih, rumah mewah. Kadang-kadang saya juga penasaran nih. Akhirnya, ya gitu juga. Tapi saya mengatakan, kalau saudara dipanggil dan dipilih sama Tuhan untuk mendekat, itu kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan sejati, saudara. Itu kebahagiaan keempat, apa? Dipilih dan mendekat sama pelataran Tuhan. Saudara kalau ada ujian penyembahan ikut, ada khotbah ikut, ada acara doa ikut, usahakan saudara ikut, saudara. Itu adalah suatu kebahagiaan, saudara. Karena mendekat sama Tuhan, itu suatu kebahagiaan, saudara. Banyak orang suruh mendekat ke diskotik, happy-happy.
ke dunia malam, happy-happy. Banyak teman-teman saya ngajak gini gitu. Saya udah pelayanan, gimana saya mau ikut, nanti ketahuan orang gimana sih di situ. Kok Pak Pendeta ada di sini, kan saya gawat dong, ketangkep gimana. Malu dong, kok sering dugem sih pendetanya, ya nggak mungkin saya ikutan mereka kan. Ya, karena apa? Menjaga citra juga, tidak boleh sembarangan pelayanan. Tapi saya katakan bahwa di hadirat Tuhan itu melebihi tempat dugem, saudara. Melebihi tempat karaoke. Kenapa? Itu karena saudara mendekat kepada Tuhan. Itu suatu kebahagiaan. Terus kebahagiaan yang kelima apa? Kebahagiaan kelima adalah kalau kita taat, saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu kebahagiaan, saudara. Banyak orang susah gitu. Kayak kesannya kalau mentaati firman Tuhan itu satunya itu. Tapi itu ada suatu kebahagiaan. Bukan kayak berat hati itu kepaksa-paksa gitu ke gereja. Tapi apa? Kesadaran sendiri. Ada kebaktian ikut. Ada pelayanan ikut. Tapi kalau memang nggak sempat nggak apa-apa. Tapi kalau ada pelayanan, ambil pelayanan. Ambil kontribusi. Dapat uang 1 M, jangan lupa. Ajak teman, ajak pendeta makan-makan. Nah, itu juga kebahagiaan, saudara. Enggak lah. Nah, kadang-kadang gini, bukannya apa, ini ya aku cuman kasih tahu. Kadang-kadang gini, Pak, doain ya Pak, gini-gini. Udah dapat hilang sih. Enggak sih, saya di sini mah nggak ada sih. Nggak ada yang ngaku. Nah, itu aja sih kadang-kadang. Doain, tapi begitu udah ini, nggak tahu kemana. Sering pasien saya, ya nanti kalau udah sembuh, kita terapi stok ya, kita jalan-jalan makan-makan ya. Ada yang mau ngajak saya ke Singapura gini, begitu udah sembuh, udah bisa jalan, lupa udah. Bawa-bawa telepon pas udah sembuh nih, kita ngajak makan. Nah, kadang orang cuma omong-omong doang ya. Tapi saya nggak tersinggung, tapi itu udah biasa, karena udah pengalaman. Sampai saya katakan, kebahagiaan kelima adalah kalau saudara taat, saudara. Taat jalan firman Tuhan, taat ikut jalannya Tuhan, itu kebahagiaan. Kita lihat Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1, saya bacakan sendiri. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka segala perintahnya. Saya ulangin lah. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Nah, kebahagiaan kelima adalah kalau saudara taat, suka sama perintah-perintah, itu kebahagiaan. Taat dan suka sama perintah-perintahnya, saudara. Seringkali disuruh baca firman, renung, atau apa, nggak mau baca firmannya. Tapi padahal di situ banyak janji-janji Tuhan. Dengan khotbah nggak mau, dengan seminar nggak mau. Padahal itu banyak janji-janji Tuhan gitu kan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Nah, itu kebahagiaan yang kelima. Kebahagiaan keenam apa nih, Pak Andi? Kita memperoleh hikmat, saudara. Kita memperoleh hikmat, saudara. Saudara, makanya saudara dalam hidup ini kejar hikmat, saudara. Saudara kejar hikmat mati-matian. Pelajarin firman Tuhan mati-matian. Kalau bisa satu sekali dalam setahun baca Alkitab satu sekali. Kenapa? Supaya hikmat saudara berkembang, saudara. Alkitab ini suara Tuhan, saudara. Baik orang mau yang audible mulu. Ini Alkitab suara Tuhan yang sudah tertulis, saudara harus baca, harus dengarkan. Kadang jangan kata obsesi, pengen audible mulu pokoknya. Pengen dapat penglihatan ketemuan di laut terus, penglihatan. Tapi semua kata Alkitab ini suara Tuhan ini. Kita harus baca, saudara. Harus ngerti janji-janji Tuhan. Kalau nggak ngerti, tanya. Nggak ngerti, tanya. Ini Alkitab ini suara Tuhan, saudara. Harus pelajar, mengerti, saudara. Itu kejar sampai saudara mendapatkan hikmat, saudara. Hikmat itu kayak gimana? Hikmat itu benar-benar jalan keluar. Jalan keluar atau berpikir yang tepat gitu kan. Itu hikmat, saudara. Dapat jalan keluar, tepat, itu hikmat. Nah, itu kebahagiaan keenam, saudara. Saudara harus peroleh hikmat, saudara. Hidup ini jangan apatis, jangan mau tahu, jangan belaga-belaga gila, belaga-belaga bodoh. Tapi kejar, benar-benar kejar, saudara. Sampai saudara tuh benar-benar diubahkan pikiran saudara, itu hikmat, saudara. Manusia lama kita jadi manusia baru, diubahkan. Pikiran yang duniawi diubahkan jadi pikirannya Tuhan. Kita lihat. Ayatnya di mana, Pak? Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13. Ibu Helena boleh baca? Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13.
Ya. Dan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian, saudara. Penting hikmat dan kepandaian, saudara. Jadi orang Kristen jangan nggak tahu apa-apa nggak tahu apa-apa nggak tahu, tapi kejar hikmat. Saya baca Amsal aja berulang-ulang sampai puluhan kali baca Amsal supaya otak kita jangan bodoh gitu. Karena apa? Peperangan rohani ini, dunia ini banyak situasi jangan bodoh. Saya baca puluhan kali kan kitab Amsal. Mungkin yang perjanjian baru juga udah puluhan kali. Apa? Gunanya apa? Supaya apa? Supaya itu saya dapat hikmat gitu ya. Kalau saya ngomong begini, saya bisa ngomong ke saudara. Nah, saudara bisa diberkati Tuhan, saudara. Supaya dapat hikmat dan kepandaian, saudara. Jadi hikmat dan kepandaian itu sederhana, saudara. Kadang-kadang untuk jadi kaya, menjadi sukses, saudara kadang-kadang nggak perlu tahu semuanya di dunia ini ya. Cukup satu atau dua, tapi saudara ahli dan masternya gitu ya. Kegampang sebenarnya. Cukup satu atau dua ya kalian, tapi benar-benar menguasain. Hikmat kepandaian itu artinya apa? Benar-benar menguasai dan mastering gitu ya. Maksudnya gini, kalau saudara mau bikin bakmi yang paling enak. Kalau mau bikin somai yang paling enak, saudara. Saudara eksperimen dalam setahun, apa deh satu bikin gokyong yang enak. Bikin somai yang paling enak, saudara kan kaya, saudara. Bikin minuman yang paling enak. Waktu saya kecil ada minuman yang terkenal nama es teler di Pembangunan di samping Gajah Mada. Namanya Sukiat ya, Pakiat itu namanya itu, yang punya namanya Pakiat orang Pekalongan. Dia menjadi kaya, sukses apa? Dia bikin minuman es teler. Zaman dulu masih ingat es teler itu belum kenal. Dia pertama kali bikin es teler. Enak, macam-macam, ada alpukat isinya ini itu, dan nggak ada yang punya zaman itu, kaya saudara. Jadi kaya, sukses, nggak perlu punya pintar, bikin satu doang, kaya. Ada dagang somai, saya ngobrol, Pak ini somainya sebulan berapa? Hah, bisa 5.000, 1.000. Saya hitung, modal sekian nih, kalau ini mau bungkusin makanan nih. Terus ada kondangan, wah sebulan dia bisa 30 juta. Produknya itu nggak banyak, cuma bikin somai. Tapi bikin yang paling enak, saudara. Ada lagi somai lagi, saya terus terang kadang saya suka kuliner apa kadang-kadang, tapi ngeri juga kadang tak gemuk nih, butuh dibunjit nih. Tapi maksudnya pelajaran orang itu bisa hikmat tuh gimana gitu ya. Ada di Jembatan 5 ada satu kang somai. Dia nggak buka toko, bikin rumahan. Tapi gereja kalau hari Minggu pada mana-mana pesan itu. Bisa pesan gitu. Tapi enak banget. Ya ada B2-nya sih. Jadi intinya apa? Bikin yang paling enak, saudara. Nggak usah banyak produk, satu doang cukup. Bikin bakmi yang paling enak. Bikin bakso yang paling enak. Ya, pokoknya excellent. Nggak usah banyak produk, satu doang. Hidup kita masa nggak bisa sih dalam seumur hidup satu produk doang. Bikin apa? Bikin pelayanan yang paling apa? Yang paling rajin. Bikin yang paling rajin. Pokoknya bikin apa? Branding yang bagus. Bikin satu khotbah. Bikin yang paling jago gimana? Saya tertarik dengan khotbah kadang-kadang. Bagaimana kosakata supaya apa? Saya ingin menghadirkan pelayanan, saudara. Om Gendut tidak bisa bikin somai. Om Gendut tidak bisa bakmi yang paling enak. Tapi dia bisa dari muda khotbah terus-terusan. Saudara, kalau saya ngomong Om Gendut, tahu dan khotbah dari umur 17? Siapa Om Gendut? Tahu nggak Om Gendut khotbah? Oh. Gilbert. Dia umur 17, khotbah terus. Sampai sekarang khotbah terus. Dia nggak bisa bikin bakmi, nggak bisa bikin apa, tapi dia khotbah yang paling ini. Tambah betul hebat siapa? Si GPPS, Ishak Leo. Dia apa? Pelayanan tekun. Excellent. Jadi apapun harus excellent gitu. Nggak usah semua bidang. Ada lagi seorang main musik namanya Pak Willy Sumantri dulu. Pernah dengar Willy Sumantri? Pemain musik. Sampai bikin apa? Dia jago di musik. Ya itu dia paling terbagus. Ngajak orang. Oh ya, akhirnya bikin tempat-tempat khusus musik. Punya cabang di mana-mana. Tapi yang paling enak. Kenapa? Jago musik. Bukan paling enak. Maksudnya jago mainin musik gitu kan. Jadi saudara nggak perlu semuanya jago gitu. Tapi dalam hidup ini harus punya satu lah yang paling jago apa sih? Terserah kan mau jago doa juga boleh. Gue jago doa musik setan nih. Saya punya temen jago doa musik setan sama apa namanya jago mantai bisa ngeliat alam roh gitu ya. Udah keliling itu Israel sampai berapa kali. Kenapa? Dia nggak jago khotbah, tapi jago ngeking setan sama ngeliat alam roh. Akhirnya dipakai mana? Ke pabrik-pabrik dipakai. Itu berbahagia dia. Itu bukan hikmat.
Ilmu dia nggak banyak, ilmunya cuma satu. Orang tuh nggak perlu yang semuanya serba bisa, tapi yang paling satu orang percaya gitu. Itu namanya hikmat dan kepandaian. Saudara harus, jemaat harus punya itu hikmat kepandaian. Ada lagi, jago apa? Doain orang sakit. Fokus gitu. Kita kalau di YouTube pernah ada viral namanya Pak Andi Simon, pernah dengar? Dulu kenapa dia itu tuh? Dulu dia doain orang tuh masih biasa, tapi karena dia terus menerus, akhirnya urapannya dia berkembang. Pak Andi Simon yang tep 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 tep, tep. Akhirnya jadi viral jadi itu. Sama kataan Pak Andi Simon jago khotbah gak? Sama si Gilbert jagoan mana? Jagoan Gilbert kan. Tapi kalau doain orang sakit, tekunan mana? Andi Simon. Dia satu. Andi Simon sama teman saya mau ngebandingin batuan ya. Teman saya yang doain orang itu setan-setan gitu, musim setan, dia lebih tekun, lebih dipakar gitu ya. Jadi saya mau katakan, saudara, apa yang saudara punya, saudara fokus menjadi yang terbaik, jadi yang supaya apa? Karena menjadi terbaik bukan kita mau sok unggul daripada orang, tapi apa? Supaya menjadi berkat itu saudara. Ini namanya berbahagia saudara. Ini namanya berbahagia saudara. Ibu Debbie Basir 10 tahun yang lalu, saya pernah dengar dia cuma kesaksian. Saya kaget sekarang jadi pendeta terkenal khotbah di mana-mana. Ibu Debbie Basir, pernah dengar Ibu Debbie Basir? Dia tuh kesaksian, dulu dia bertobat dari Muslim jadi Kristen, keliling gereja-gereja, sekarang jadi pengkhotbah. Kenapa? Karena terus menerus gitu saudara. Dia juga ngajak orang ke Israel. Ngajak orang ke Israel. Saya dulu ada satu guru misionaris Korea di akhir zaman. Kenapa pakai akhir zaman? Karena kita wayu hafal dua kepala titik komanya. Kenapa bisa hafal? Karena dia ngajar terus menerus gitu, terus pengajaran. Makanya dia hebat sekali. Dia ngajarnya fokus gitu kan. Kenapa? Terus menerus. Sehingga orang percaya gitu. Oh nih bisa diandalkan gitu ya. Itu namanya hikmat saudara. Hikmat dan kepandaian. Saudara bisa diandalkan gitu kan. Kayak Utut Adianto itu pemain catur. Dia jadi yang terbaik. Susi Susanti pemain bulu tangkis itu hikmat. Jadi master saudara. Mungkin dia nggak bisa bikin somai, bikin goyong, bikin pemain, tapi satu dia bulu tangkis. Kalau saudara ya kalau kelebihannya wajah ganteng sama muka cantik ya nggak apa-apa, itu kelebihannya kayak Andi Lau. Ya kelebihan main film kan, dia nggak bisa itu. Nah, saudara harus punya. Dan Tuhan pasti akan kasih saudara hikmat dan kepandaian. Saudara kejar, didik anak saudara punya satu kelebihan kepandaian yang bisa diandalkan gitu ya. Itu jadi berkat saudara. Yang ketujuh, yang terakhir ini, berbahagia karena kita mengejar kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran. Saudara kalau mau berbahagia, saudara harus rajin cari firman, saudara. Rajin cari firman, cari pengajaran, saudara. Kita buka Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Saya akan bacakan sendiri. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya ulangi lagi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, saudara. Jadi, saudara harus lapar, cari firman, saudara. Saya sejak muda, meskipun perjalanan ya ada jatuh bangunnya juga sih ya. Saya selalu ke perpustakaan, saudara. Waktu saya dulu sekolah di Ketapang, saya ke perpustakaan, baca buku. Ke perpustakaan gereja di Bandung, saya baca buku, saudara. Ke Gramedia, saya baca buku, saudara. Tujuannya apa? Untuk menambah kebenaran, mengupgrade, saudara. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena kalau saya kagak latihan baca buku, nggak dengar khotbah, mana bisa ngomong begitu. Mana bisa ada hikmatnya ngomong. Kadang latihan, saudara. Lapar dan haus, cari Tuhan. Gimana? Nah, itu saudara berbahagia, saudara. Nah, pada siang hari ini, saya akan rangkum, saudara. Siang hari ini saya bicara tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati sebenarnya banyak sih ya. Saya ngerangkum cuma 7 ya, saudara mesti ingat. Yang pertama, saudara, kebahagiaan sejati hanya bisa didapat karena merenungan firman, saudara. Yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Terus kebahagiaan sejati karena yang kedua adalah saudara diampunin sama Tuhan, saudara. Saudara jangan hitung-hitungan sama orang lain. Saudara diampunin, Tuhan tidak hitung-hitungan sama saudara gitu ya. Ya. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Ya, itu apa namanya? Tadi rangkumannya adalah diampunin. Terus kebahagiaan sejati yang ketiga apa tadi? Ditegur, saudara. Ditegur, saudara. Ya, yang ketiga itu ditegur. Itu ayat 5 ayat 17. Ditegur dan dididik sama Tuhan.
saudara tuh masuk sekolah kehidupan itu kebahagiaan, saudara. Ditegur dan dididik. Jangan orang yang keras gitu ya. Kalau memang salah, harus terbuka dan dibentuk, diampuni gitu, saudara. Jangan cepat tersinggung, jangan marah-marah. Yang keempat, saudara dipilih dan mendekat sama Tuhan. Itu diambil dari Mazmur 65 ayat 5, itu kebahagiaan sejati. Saudara orang dipilih dan diminta mendekat sama Tuhan, saudara. Yang kelima, kebahagiaan kelima adalah taat, saudara. Kalau saudara taat, itu adalah kebahagiaan, saudara, kebahagiaan sejati, saudara. Saudara taat sama Tuhan, ikut Tuhan. Yang keenam, hikmat. Hikmat tadi kepandaian ya. Itu saudara kebahagiaan, saudara. Iman dan kepandaian saudara harus peroleh, minta sama Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saudara? Hidup ini saudara harus kontribusi, jangan apa-apa nggak tahu. Ya. Jangan akhir zaman mulu juga. Tapi saudara harus kejar apa ini? Teman saya bertahun-tahun fokus di bisnis walet. Akhirnya apa? Dia jadi pakar. Karena apa? Bertahun-tahun karena punya hikmat gitu ya. Ada lagi hikmat, saya ceritain, saya berulang-ulang ngomong hikmat nih, supaya itu merema. Oh, kerja ikut bangunan, teknik sipil. Tadi dia tuh bantu-bantuin jadi ngawas-ngawasin gitu. Akhirnya bisa bangun rumah sendiri loh akhirnya lo. Tadi ikut orang, dia kagak sekolah insinyur, nggak sekolah kontraktor, nggak sekolah teknik sipil, tapi apa? Ikut orang. Akhirnya apa? Hikmatnya berkembang. Akhirnya dia bisa bangun rumah banyak, bisa aset punya banyak. Kenapa? Hikmat berkembang, saudara. Jadi hidup ini harus mengembangkan hikmat, jangan lupa. Amsal 3:13. Hikmat dan kepandaian, itulah kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan sejati, saudara. Ayat ke-7, lapar dan haus akan kebenaran, saudara. Itu kebahagiaan sejati. Matius 5:6, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka akan dipuaskan, saudara. Saudara harus kejar Tuhan, harus lapar dan haus, saudara. Kalau saudara kadang-kadang kalau kita nggak haus, nggak kejar Tuhan lagi, kadang-kadang pikiran muncul pikir-pikiran duniawi loh. Bisa. Saya ngalamin kok, jatuh bangun juga ngalamin kok. Saya jujur aja, saya nggak mau pencitraan soal topeng-topengan. Kalau saudara tidak ngejar Tuhan, bisa pikir duniawi, bisa muncul lagi kedagingan. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Kita harus terus-menerus dilatih sama Tuhan. Jadi ada 7 kebahagiaan sejati hari ini saya sharing ya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Semoga firman ini menjadi rema dalam hidup saudara. Ada 7. Yuk kita akan berdoa yuk. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Bapak hambamu sharing tentang kebahagiaan sejati Bapak. Ada 7 poin Bapak. Kiranya Engkau jadi berkat Bapak pada sidang jemaat di tempat ini Bapak. Kiranya Kau urapi Bapak. Ada urapanmu boleh mengalir Bapak. Kiranya di tempat sini boleh ada hikmat, ada taat, ada hadirat Tuhan, ada kesukaan mendengarkan firman Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, sambil menunggu Bu Lestari. Lestari kemana? Sambil menunggu Bu Lestari, Bu Helena boleh kesaksian dikit ya. Ya nggak apa-apa. Kesaksian sedikit ya. Ya, boleh kesaksian, nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan ya. Salam. Saya bersyukur ya. Firman Tuhan selalu mengajar kita apa? Saya tuh dapat pengetahuan ya selama ikut di sini ya. Pendeta Andi kalau selalu mengingatkan kita kembali ya. Ada sesuatu yang baru yang terus didapatkan gitu ya. Jadi saya kadang semakin diberkati gitulah. Dan saya juga bersyukur kalau selama ini Pak Pendeta juga sudah jadi berkat ya. Kemarin juga sempat tusuk jarum ya. Ya nggak terlalu pusing lagi sih. Aduh, puji Iya, Tuhan. nggak terlalu pusing ya. Saya coba kadang biasa kan diri kalau lama gitu pusing, tapi saya coba nggak terlalu pusing lagi gitu. Ya puji Tuhan, terima kasih buat hambanya semakin diberkati pelayanannya. Buat kita semua jadi berkat ya. Terima kasih itu aja. Ya, terima kasih ya. Oke, tadi ada Ibu Linda ya mau masuk tapi tidak bisa. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tadi juga saya benar-benar ngantuk ya. Saya ngantuk nggak ngerti deh kenapa. Ya mungkin capek ya, tapi ya itulah. Terima kasih buat Pastor Andi yang udah bikin saya segar. Baca firman Tuhan itu segar ya, bikin kita segar ya.
Oke, nanti saya minta Herlina itu catat ya, di apa difotoin kasih ke saya. Iya, nomornya berapa ya? Boleh tahu. Baik, kan sudah dikasih kemarin. Emang belum? Belum, itu yang adik punya. 08 588. Bentar, Coba tulis dulu. tulis dulu ya. Tulis dulu nomor saya. 8. 08 588 130 94 57 ya. 08 588 130 94 57 ya. Oke. Kita akan sambung dengan persembahan ya. Oke. Silakan Herina. Oke. Kita nyanyikan lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berikan, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa buat persembahan ini ya. Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan ini menjadi berkat-Mu untuk gereja ini, Tuhan. Biarlah Tuhan bangun gereja ini. Tuhan, tolong juga kami, Tuhan. Berikan berkat bangsa-bangsa buat gereja ini, Tuhan. Dalam kuasa dari Yesus. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati persembahan ini. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita sangat sepi. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tuhan bilang 2-3 orang. Ada yang mau diakupuntur nggak? Nah, Nina mau diakupuntur nggak, Bu? Mau diakupuntur? Tusuk jarum mau ditusuk? Masih Iya. pusing nggak? Enggak, kepalanya aja boleh dong. Boleh ya. oke. Kita akan doa syafaat ya. Udah, cepat. Ada pelayanan 38 kilometer dari tempat dia di Wonosobo ya. Oke. Waduh, Wonosobo kalau sudah hujan sudah hancur ya. Nah, oke, saya akan doain ya orang-orang yang ada di onsite maupun yang ada di inside, di online ya maksudnya ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat Pak Darwan Tuhan yang dari Bali, biarlah Tuhan terus berkati pelayanannya, Tuhan terus sertai Tuhan di dalam kuasa nama Yesus. Kami juga mau berdoa buat Ibu Heni Tuhan. Tuhan berkati terobosan-terobosan yang Tuhan akan buat. Biarlah Tuhan jadikan Ibu Heni itu yang doa bagi anak, suami, dan juga keluarga besar. Kami juga mau berdoa buat si Acing Tuhan. Biarlah Tuhan kau yang memimpin Ci Acing ya Tuhan, dan biarlah Tuhan terus berikan hikmat-Mu. Tuhan terus berikan terobosan-terobosan yang Tuhan akan kasih buat Ci Acing. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pak Dev yang tadi masuk Tuhan, lalu pergi karena Zoom-nya tidak bagus. Bila Tuhan kau juga berkati Bapak, terus kembangkan bahasa rohnya supaya dia bisa berbahasa roh dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Herlina ya Tuhan. Kau berkati Bapak, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Kami juga mau berdoa buat Ibu Olga Tuhan, berkati anaknya, suaminya Tuhan, jadikan Ibu Olga berkat bagi keluarga besarnya juga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Mami, berkati Mami Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan juga berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat Pastor Andy Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu ini dalam melayani Tuhan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan memberkatinya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ketua CMC Gracia, biar Tuhan tolong berikan kekuatan dan juga visi misi yang jelas Tuhan untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami dan kami akan minta doa berkat dari Pastor Andi. Silakan. Yuk, kita akan doa berkat.
Bapak, kami berdoa Bapak kepada sidang jemaat-Mu Bapak, kiranya Kau memberkati Bapak, dari Bapak surgawi menerangi dan berkat Bapak. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus dan penebusan dan penyertaan Roh Kudus menyertai sidang jemaat CMC Garcia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Tinggal di aku puntur ya. Oke, akan disambung dengan akupuntur ya buat yang di onsite. Jadi kalau ibu-ibu mau silakan datang ya ke Gunung Sari 9 nomor 17. Oke, terima kasih Cacing, Ibu Heni, Pak Darwan, Tuhan berkati ya. God Terima bless you. kasih. Bye-bye, Tuhan God bless berkati. you.